Nah, untuk mengetahui jenis spesies maupun tingkat keparahan dari infeksi tersebut, yang pertama kita lakukan adalah kita harus mengenali bentuk-bentuk sel pada sediaan apus darah, ya. Karena kita akan memeriksa sediaan apus darah tepi, maka kita harus mengetahui yang normal itu seperti apa sih bentuk-bentuknya, ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa jaringan darah itu terdiri dari plasma dan sel-sel darah. Sel-sel darah yang paling utama adalah eritrosit, kedua adalah leukosit, kemudian ada platelet. Nah, kita harus mengetahui apa sih, bagaimana bentuk eritrosit dan bagaimana bentuk leukosit. Yang di atas merupakan bentuk-bentuk eritrosit. Ini adalah yang plasmocyte, ini adalah sel eritrosit yang normal, di mana bagian tengahnya adalah pucat. Karena bentuk eritrosit pada dasarnya adalah bikonkave. Kalau kita lihat dari atas, maka bagian tengahnya yang cekung, itu akan membentuk warna yang lebih pucat. Dan yang lain, ini adalah eritrosit yang bentuknya tidak normal. Ini pada thin blood smear atau apus darah tipis. Sedangkan pada apus darah tebal, kita akan jumpai eritrosit itu sudah lisis, ya, sehingga bentuknya tidak akan utuh. Maka gambaran yang akan didapatkannya adalah seperti ini, ya. Kemudian selain eritrosit ada juga yang paling penting adalah leukosit. Bagaimana bentuk leukosit? Leukosit adalah sel darah yang berinti, ya. Jadi kita akan menemukan intinya yang akan menentukan jenis dari leukosit apa sih, yang kita temui. Seperti ini adalah bentuk neutrofil karena ada segmen-segmen, intinya banyak. Kemudian eosinofil, intinya ada dua, kemudian membentuk seperti kacamata. Kemudian ini adalah monocyte, ya, seperti ginjal intinya. Kemudian limfosit yang bentuknya agak kecil tapi intinya hampir memenuhi semua bagian dari sel. Kemudian juga ada platelet, ya, seperti ini bentuknya. Ini pada thin blood smear, apus darah tipis. Sedangkan pada apus darah tebal, leukosit masih utuh, tidak seperti eritrosit di mana eritrosit sudah lisis. Leukosit masih intak, tapi ukurannya mengecil seperti ini. Tadi kita telah mengetahui bentuk-bentuk sel yang akan kita temui pada blood smear. Sekarang kita akan pelajari bagaimana malaria life cycle atau Plasmodium life cycle. Kenapa ini penting? Karena siklus hidup Plasmodium dalam tubuh manusia menyebabkan morfologi dari parasit itu akan berbeda-beda tiap stage-nya. Dan ini akan kita temui pada apus darah yang kita periksa. Sehingga nanti kita akan mengetahui spesies apa sih ini, kemudian stage apa sih ini, kemudian bagaimana tingkat keberatan dari parasit, infeksi parasit tersebut. Oke. Jadi itulah kepentingan kita mengenali siklus hidup dari Plasmodium. Bagaimana kita ketahui, host phase dari Plasmodium itu, host definitifnya adalah nyamuk, di mana dalam tubuh nyamuk terjadi reproduksi secara seksual, sedangkan manusia bertindak sebagai host phase perantara, di mana nanti Plasmodium ini akan bereproduksi secara aseksual atau dengan cara membelah diri saja. Ketika nyamuk yang mengandung Plasmodium menggigit manusia, maka akan dilepaskan sporozoid dari proboscis atau dari tubuh nyamuk masuk ke dalam jaringan manusia, kemudian masuk ke dalam aliran darah, dan akhirnya dia nanti sampai ke liver. Di liver, sporozoid dari Plasmodium tersebut akan menginfeksi sel liver, masuk ke dalamnya, kemudian dia akan berkembang. Dia akan berkembang, nanti masuk ke fase membelah diri. Fase membelah diri ini, atau memperbanyak diri ini disebut fase season. Kemudian, setelah itu makin banyak dia, maka akan menyebabkan ruptur dari liver cell. Sehingga merozoid, ya, merozoid hasil pembelahan diri itu nanti akan masuk ke aliran darah. Di aliran darah, dia akan menginfeksi red blood cell. Red blood cell ini akan terinfeksi oleh merozoid itu. Merozoid masuk ke dalam red blood cell, kemudian dia akan berkembang menjadi tropozoid. Tropozoid bentuknya biasanya berbentuk ring form pada fase awal dari tropozoid atau tropozoid yang belum matang atau imatur. Bentuknya seperti ring. Kemudian dari tropozoid ini dia akan berkembang menjadi dua opsi. Opsi pertama adalah dari ring form ini atau tropozoid imatur, dia akan berkembang menjadi matur tropozoid. Dari matur tropozoid nantinya dia akan melakukan pembelahan diri atau memperbanyak diri, masuk ke dalam fase season. Ya, sama seperti waktu di hepar. Dia membelah diri, memperbanyak diri, sehingga nanti terjadilah merozoid, ya. Ini fase season, kemudian yang titik-titik ini adalah inti-inti sel yang baru, disebut merozoid. Kemudian terjadilah ruptur. Ruptur dari red blood cell yang ditempati oleh Plasmodium tersebut. Kemudian merozoidnya akan keluar. Kemudian keluar, dia akan mencari red blood cell yang baru untuk diinfeksi. Demikianlah berjalannya siklus ini. Masing-masing spesies dari Plasmodium akan membutuhkan durasi yang berbeda untuk sampai pada fase ruptur ini. Ada yang tiap 72 jam terjadi ruptur, ada yang setiap 48 jam terjadi ruptur. Pada saat terjadi ruptur ini, terjadi hemolisis dari RBC, inilah yang akan menyebabkan timbulnya demam. Sehingga pada malaria ditemukan demam yang intermittent atau demam yang durasinya itu tertentu, setiap 72 jam atau setiap 48 jam, atau ada yang tidak tentu juga. Nah, ini opsi yang pertama. Opsi yang kedua, yaitu setelah merozoid menginfeksi red blood cell, kemudian berkembang menjadi tropozoid muda atau imatur tropozoid, kemudian dia akan berkembang menjadi gametosit. Menjadi gametosit, kemudian dia akan berkembang lagi menjadi mikrogametosit atau makrogametosit. Ya. Jadi pada alternatif yang kedua ini, dia tidak melakukan pembelahan diri atau
perbanyakan diri, tapi dia akan berubah menjadi gametosit. Yang gametosit ini ada yang betina, ada juga yang jantan. Yang jantan disebut mikrogametosit, yang betina disebut makrogametosit. Ini makrogametosit dan mikrogametosit. Gametosit-gametosit ini ketika nanti orang tersebut atau penderita malaria tersebut digigit oleh nyamuk yang belum terinfeksi, maka gametosit ini akan terhisap oleh nyamuk, nanti akan berkembang di tubuh nyamuk menjadi fase seksual, di mana makrogametosit dan mikrogametosit nanti akan bergabung, kemudian menjadi ookinet, kemudian nanti akan berkembang menjadi ookis, kemudian nanti ruptur, dan nanti ruptur menjadi sporozoid dalam tubuh nyamuk yang nanti siap akan dilepaskan ketika nyamuk itu menggigit manusia. Ini alternatif yang kedua. Jadi, ketika dia menginfeksi RBC, maka akan terjadi dua opsi. Yang pertama, melanjutkan perbanyakan diri, masuk ke fase C-zone, kemudian masuk ke fase ruptur, atau dia dari tropozoid menjadi gametosit. Oke, berikut ini merupakan bentuk atau morfologi dari red blood cell yang terinfeksi oleh Plasmodium. Di sini bisa kita lihat, ini adalah gambaran eritrosit, ada membrannya, kemudian di dalamnya ini ada plasmodiumnya dalam bentuk ring form atau tropozoid yang masih imatur. Tropozoid ini mengandung beberapa bagian, yaitu bagian inti yang ada kromatin bodinya, ini warna gelap, merah, kegelapan. Kemudian ada bagian yang biru, di sini adalah sitoplasma, ya, yang bentuk cincin ini adalah sitoplasma, warnanya biru. Kemudian bagian di tengahnya yang bagian tengahnya yang kosong, ini disebut vakuol. Kemudian ada juga pigmen, pigmen itu warna kecoklatan yang biasanya ada di tropozoid juga atau ada di parasit. Ya. Jadi untuk mengenali adanya suatu parasit yang menginfeksi suatu red blood cell, kita harus menemukan bagian-bagian tersebut. Apakah itu intinya, apakah itu plasmodiumnya, apa sitoplasmanya yang berwarna biru, ataukah vakuolanya, atau ada pigmen-pigmen kecoklatannya. Kemudian juga pada RBC yang terinfeksi biasanya juga ditemukan stippling. Ya. Pada beberapa spesies ditemukan stippling. Stippling itu adalah titik-titik seperti ini yang ada di eritrosit atau red blood cell. Nah, sekarang adalah plasmodium stage atau fase-fase morfologi dari fase-fase plasmodium. Yang pertama, fase tropozoid. Ini yang fase tropozoid. Ini ada bentuknya ring form. Kalau misalnya dia masih imatur, kemudian nanti dia akan membesar menjadi matur tropozoid. Matur tropozoid bentuknya akan lebih besar, bisa berbentuk band, pita, atau bentuknya bisa irregular seperti ini, atau bisa juga yang seperti ini saja ring form. Ini pada apus darah tipis. Kemudian pada apus darah tebal tidak ditemukan adanya bentuk eritrosit karena eritrositnya sudah di sini ditemukan ring form, ya, ada yang dua nukleinnya, ada yang satu nukleinnya, ada yang bentuknya seperti ini tidak utuh, ada bentuknya lebih besar, ada yang bentuknya irregular seperti ini. Kemudian fase C-zone, fase membelah diri, fase memperbanyak diri, bentuknya biasanya ini sitoplasmanya yang biru, kemudian dalam sitoplasma itu ada nuklein, ya, ada merozoid seperti ini. Jadi ada beberapa inti dalam satu sitoplasma. Ini adalah fase C-zone. Ya. Ini pada thin blood smear, yang di bawahnya adalah pada thick blood smear. Kemudian gametosit, fase gametosit ada yang bentuknya seperti sosis, ada yang bentuknya seperti pisang, ya, ada juga yang bentuknya seperti band seperti ini saja, di mana di situ sudah tidak ditemukan lagi vakuola. Kemudian bisa juga bentuknya bulat, ya, di sini. Di situ ada satu inti, ya, beda halnya dengan C-zone yang ada banyak intinya. Ini adalah gametosit. Ini ada intinya, kemudian bulat, makin memenuhi dari ruangan sel tersebut. Ini gametosit. Tiap spesies memberikan penampakan yang berbeda. Oke, ini adalah penampakan dari mikroskopis dari thick blood smear dan thin blood smear. Yang ini adalah thick blood smear di mana RBC-nya sudah listed, sehingga nanti kita temukan parasit-parasit itu dalam bentuk ring form seperti ini, ring form. Ini 1 ring form, 2, 3, 4, 5, dan lain-lain. Sedangkan ini yang masih berbentuk sel, ini adalah leukosit. Sedangkan yang ini adalah penampakan kalau misalnya di thin blood film atau thin blood smear, di mana eritrositnya masih utuh, RBC-nya masih utuh, kemudian di dalamnya ada tropozoid seperti ini. Bisa juga ada fase lain seperti C-zone, atau bisa juga gametosit, dan lain-lain. Ini adalah penampakan dari spesies Plasmodium falciparum. Ya. Nanti kita akan belajar bagaimana membedakan Plasmodium falciparum dengan Plasmodium yang jenis lain ketika kita melihat dari thin blood smear-nya. Kita sudah pelajari tadi. Jadi kemungkinan kita akan menemukan beberapa fase. Yang pertama fase tropozoid, kemudian bisa juga fase matur tropozoid, kemudian bisa juga kita temukan C-zone, dan bisa juga kita temukan gametosit.